Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pembimbing halaqah muhadarah program khusus ulama putri Ibu Fitriani MPD. Yang saya hormati kawan-kawan seperjuangan program khusus ulama, dan yang saya sayangi penonton setia PKU Putri Antasari YouTube channel. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita dapat kembali melaksanakan muhadarah secara virtual. Tak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minal zulumati ilan nur. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja pada kali ini saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Keutamaan Surah Thaha. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, dan membacanya merupakan sebuah ibadah. Al-Quran juga merupakan petunjuk bagi umat manusia, sekaligus penjelas di antara yang hak dan yang batil. Al-Quran juga merupakan sarana yang membebaskan kita dari kegelapan kekafiran menuju cahaya iman. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, sudah seharusnya kita sebagai seorang muslim senantiasa membaca dan memahami Al-Quran dengan pemahaman yang sebenar-benarnya, sekaligus mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, secara umum, membaca Al-Quran termasuk sebuah ibadah dengan pahala yang berlipat ganda, sebagaimana yang telah diucapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang berbunyi, Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun, wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lamin harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Yang artinya, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka untuknya satu kebaikan. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lamin merupakan satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, sebagaimana membaca Al-Quran merupakan sebuah ibadah dengan pahala yang berlipat ganda, dan di antara surah-surah Al-Quran memiliki keistimewaan dibandingkan surah-surah yang lain, di antaranya adalah surah Thaha. Surah Thaha merupakan surah yang ke-20 di dalam Al-Quran dan terdiri dari 135 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Surah ini memiliki banyak sekali keutamaan, di antaranya adalah berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, dari Umar bin Has bin Zakwan, dari mantan budak Al-Huraqah, dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membaca surah Thaha dan surah Yasin 1000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan ketika malaikat mendengar Al-Quran, mereka berkata,
Beruntunglah umat yang diturunkan surah tersebut. Beruntunglah rongga yang mengandung surah tersebut, dan beruntunglah lidah yang berbicara dengan surah tersebut. Keistimewaan yang lain adalah dari Abu Abdullah telah berkata, "Janganlah kalian bosan membaca surah Thaha, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai surah tersebut dan mencintai orang yang istiqomah mengamalkan surah Thaha. Barang siapa yang istiqomah membaca surah Thaha, maka Allah akan memberikannya di hari kiamat kitab dari tangan kanan. Dan Allah tidak akan menghisapnya setelah apa yang dilakukannya setelah Islam, dan memberinya pahala di akhirat hingga ia merasa ridho." Keistimewaan yang lain adalah surah Thaha bisa menjadikannya wasilah sebagai pelembut hati. Sebagaimana kisah yang telah masyhur bahwa Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam ketika mendengar adik beliau membacakan surah Thaha. Dan keistimewaan yang lain adalah bisa dijadikan sebagai wasilah atau diamalkan agar dipermudahnya diijabahnya doa. Mungkin itu saja di antara sekian banyak keistimewaan dan keutamaan surah Thaha yang saya sampaikan. Demikianlah, jika salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.